Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terus-menerus belajar semangat, fokus, sehingga hari ini kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menyampaikan rukun iman yang kelima. Masih tahukah kalian rukun iman yang kelima? Coba. Yang pertama apa? Barangkali di antara kalian ada yang lupa. Bapak akan menyebutkan satu persatu. Rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, beriman kepada nabi dan rasul. Dan yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Masih hafalkah kalian? Itulah rukun iman. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir sering juga disebut sebagai iman kepada hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta ini beserta isinya. Kemudian hari kiamat itu terbagi ke dalam dua. Satu, kiamat sugro, dan yang kedua adalah kiamat kubro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro adalah peristiwa hancurnya sebagian alam semesta ini atau sebagian makhluk. Contoh, ketika ada yang meninggal dunia, itu disebut sebagai kiamat sugro. Banjir, gunung meletus, tsunami, dan lain sebagainya. Atau juga ketika kalian berjalan, tiba-tiba ada seseorang tertabrak oleh bis atau kereta. Itu pun merupakan salah satu contoh kiamat sugro. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro itu merupakan hancurnya seluruh alam semesta ini, termasuk kita di dalamnya. Jadi akan hancur. Dunia yang kita tempati hari ini, yang kita singgahi hari ini akan hancur, akan binasa. Itu adalah kiamat kubro. Nah, kiamat kubro itu menandai berakhirnya kehidupan manusia di alam dunia ini, sehingga manusia akan berpindah alam, yakni alam akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang hari kiamat ini. Salah satunya adalah surah Al-Qari'ah, surah yang tentunya sudah kalian hafal ketika di kelas 1 atau bahkan di kelas 2 dalam hafalan juz amma. Masih ingatkah, masih hafalkah kalian surah Al-Qari'ah itu? Yuk kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush,
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي narun hamiyah. Masih hafalkan kalian semua surah Al-Qari'ah ini? Nah, dalam surah Al-Qari'ah ini Allah menjelaskan tentang hari kiamat. Jadi yang menjadi dalil peristiwa hari kiamat itu salah satunya adalah surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, pada hari itu manusia seperti larun yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil mangkus, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi ketika hari kiamat itu manusia, gunung, semuanya berterbangan seperti bulu-bulu. Begitu menakutkan. Akan tetapi bagi orang mukmin, bagi orang yang beriman, ia akan tidak khawatir karena ia yakin Allah Maha menyelamatkan. Allah akan menjadikan pelindungnya. Kemudian anak-anakku, ada nama-nama lain daripada hari kiamat atau hari akhir ini. Pertama, nama lain daripada hari akhir ini atau yaumul akhir ini adalah yaumul zalzalah. Yaumul zalzalah adalah hari di mana bumi ini akan diguncangkan oleh Allah. Yang kedua, yaumul ba'ats, hari di mana manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kematian ini, seorang mukmin ia akan yakin bahwa di akhirat nanti ia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawaban atas perilaku atau perbuatan hidupnya selama di dunia ini. Bagi mereka yang rajin sholat, yang rajin membaca Al-Quran, yang senantiasa membantu orang lain, maka kemudahan, kesenangan akan ia dapatkan, kebahagiaan akan ia rasakan. Sebaliknya, bagi orang yang senantiasa dusta, menyakiti orang lain, dolim terhadap orang lain, bukan kebahagiaan yang akan ia terima. Sebaliknya, kesengsaraan, kehinaan, siksa dari Allah yang akan ia dapatkan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, nama lain daripada yaumul akhir ini adalah yaumul mahsyar, di mana seluruh manusia akan dikumpulkan di sebuah tempat yang sangat luas sekali. Seluruh makhluk yang ada di dunia dikumpulkan di suatu tempat, yakni yaumul mahsyar. Kemudian yang keempat, yakni yaumul fasl. Dan yang terakhir, nama lain daripada yaumul akhir atau hari kiamat adalah yaumul wa'id. Sampai di sini dulu anak-anakku. Kalian pahami apa itu hari kiamat? Kemudian terbagi ke dalam berapa hari kiamat itu? Dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat itu surah apa? Dan nama-nama lain hari kiamat itu harus betul-betul kalian pahami. Terima kasih. Insya Allah dalam waktu yang berbeda, dalam kesempatan yang lain, Bapak akan menyampaikan lebih jauh tentang hari kiamat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Assalam,
Mau tahu video selanjutnya? Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment. Dan subscribe ya, supaya kamu mengetahui video-video terbaru dari kami. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Hatur nuhun.